Ivan Salman dan Ivonila Kresna yang tak lain adalah adik dan ibunda dari Astri Ivo secara bersama-sama dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Abdul Rozak, seorang makelar mobil. Keduanya diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang milik Abdul Rozak senilai lebih dari 500 juta rupiah. Abdul Rozak mengaku terbujuk mulut manis Ivan dan ibunya sehingga begitu mudah mengucurkan uang ratusan juta rupiah. Padahal uang tersebut Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa, seperti biasa ada kuis Gospot berhadiah 2 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Hadiahnya dipersembahkan oleh Koran Sindo. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya, caranya mudah sekali, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirimkan via SMS ke nomor 6288 dengan tarif Rp2.000 per SMS. Jadi simak terus beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Adik dan ibunda Astri Ivo dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang makelar mobil atas dugaan penipuan dan penggelapan uang. Bagaimanakah reaksi Astri Ivo mengenai ini? Rano Karno prihatin dengan kualitas sinetron Indonesia yang tidak membumi. Sewaktu kecil, Farhan sulit belajar untuk percaya diri. Dede Yusuf ingin membangkitkan gairah potensi pariwisata seni dan budaya daerah Pangandaran. Dan pesinetron cilik Reza mendapat penghargaan pembawa pesan moral terbaik dari Presiden SBY. Pemirsa, Ivan Salman dan Ivonila Kresna yang tak lain adalah adik dan ibunda Astri Ivo kini tengah dililit masalah. Mereka berdua dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan dan penggelapan uang. Sebenarnya bagaimanakah duduk persoalan kasus ini? Simak beritanya di Gospot berikut ini. Ivan Salman dan Ivonila Kresna yang tak lain adalah adik dan ibunda dari Astri Ivo secara bersama-sama dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Abdul Rozak, seorang makelar mobil. Keduanya diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang milik Abdul Rozak senilai lebih dari 500 juta rupiah. Abdul Rozak mengaku terbujuk mulut manis Ivan dan ibunya sehingga begitu mudah mengucurkan uang ratusan juta rupiah. Padahal uang tersebut diperolehnya dari kredit bank. Latar belakang Ivonila Kresna sebagai artis lawas menjadi alasan lain yang membuat Abdul Rozak tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh Ivan. Saya ditipu. Ya, saya ditipu dengan janji-janji saya mau mau buka showroom mobil. Tapi kenyataannya enggak ada janji-janji itu. Dan lagi saya mau diajak ke Batam, ke Singapura untuk nyebrang, lihat aset yang di sana itu. Sama kerugiannya saya kurang lebih uang tunai itu udah hampir 500 juta. Ya usaha saya itu udah susah diminta uangnya itu. Jadi akhirnya saya lapor polisi ini. Saya seumur hidup belum pernah nipu orang. Malahan kalau saya boleh buka nih, saya sering tipu orang. Bukan lagi 500, miliaran. Saya dan Rozak pun punya namanya surat pengakuan hutang. Itu yang terdata di notaris. Artinya saya tidak pernah melakukan penipuan, penggelapan atau apapun yang itu bisa dikategorikan niat yang salah atau yang jelek. Itu aja tidak punya, apalagi melakukan. Awalnya Ivan Salman dan Abdul Rozak hanya berbisnis jual beli mobil. Namun akhirnya berkembang pada kerjasama bisnis untuk mendirikan showroom mobil hingga bisnis travel berupa kapal feri yang melayani penyeberangan dari Batam menuju Singapura. Dari bukti yang disodorkan Abdul Rozak, ada beberapa transfer yang masuk ke rekening Ivonila Kresna. Karena ada maminya. Kalau tanpa ada maminya Ivo, saya nggak bakalan bisa ketipu. Maminya aja ikut terlibat ini. Maminya itu siapa, Pak? Haja Ivo Fauzia Hanum. Saya nggak tahu apa-apa, kenapa saya dilaporin. Kalau saya nipu, ada yang utang sama 1,3 miliar saya sekarang. Nggak saya laporin. Saya baik-baik aja. Sekarang cicil sama saya 5 juta sebulan. Saya terima. 17 Oktober 2005. Tidak tahu. Tidak tahu saya. Mungkin Ivan pakai saya punya ATM, bisa aja kan? Ya kaget, makanya saya langsung telepon ibu saya apakah benar gitu. Dan ibu saya bilang saya akan cek, ibu saya akan cek. Karena sesungguhnya yang saya tahu yang punya masalah itu Ivan. Emang adik saya punya masalah,
Dan yang saya tahu dia setahun ini lagi berusaha berusaha untuk membereskan urusan dia gitu. Tak hanya Astri Ivo yang kaget, Ivan justru tak kalah kagetnya karena menurut kacamatanya, tak ada yang salah dengan utang piutang ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Ivan bahkan sudah menyerahkan sertifikat rumah yang kini ditinggali ibunya kepada Abdul Rozak sebagai agunan. Rumah saya miliaran loh, bukannya ratusan juta seperti utang dia. Rumah saya miliaran, saya pegang di tangannya Rozak. Tiba-tiba sekarang ada di kuasa hukum dia, karena kuasa hukum ini sekalian mumpung yang punya utang sama Ivan dipanggilin. Well, silakan. Habis nggak sih? 1. Kalau nggak habis balikin ya sisanya, tapi kita main yang fair dong. Nggak perlu dong gini-ginian. Melihat persoalan hukum yang kini mengancam adik dan ibu kandungnya, Astri Ivo hanya bisa pasrah kepada prosedur hukum. Ya, yang dia lakukan itu kan belum tentu benar. Dan yang dilakukan belum tentu juga salah. Jadi saya lihat gini aja, kita lihat aja proses hukumnya bagaimana. Saya justru mikirin ibu saya aja, mudah-mudahan ibu saya sehat. Jadi terus terang aja udah beberapa nih yang dirugikan Ivan, terus terang aja. Sesudah kita berunding, anak saya kan ada 10. Kita berunding, udah deh mah, mama ikhlasin aja jual rumahnya. Ikhlas ya. Kita hidup untuk apa kalau seorang ibu? Untuk anak kan? Ya kan? Orang tuh berjuang untuk anak. Ya kan? Dan andai kata misalnya anak saya bersalah, ya dia mau dikadukan, mau dihukum terserah. Asal jangan ada main-main apa istilahnya, main preman-premanan. Pemirsa, tokoh Sidul anak sekolahan begitu melekat pada Rano Karno. Tokoh itu pula yang mengembalikan nama Rano Karno dalam kancah perfilman Indonesia, tepatnya kancah sinetron Indonesia. Namun akhir-akhir ini Rano jarang sekali tampil di layar sinetron. Apakah ada hubungannya dengan keprihatinan Rano akan wajah sinetron Nusantara yang tidak membumi? Ini dia penuturan Rano Karno. Lama sekali kita tak melihat akting Rano Karno di layar kaca lewat sinetron terbarunya. Rano dikenal sangat piawai mengangkat nilai-nilai kultural ke dalam sinetron. Lantas kenapa tak muncul karya lain Rano selepas Sidul anak sekolahan yang fenomenal itu? Jawabannya, sinetron dengan latar belakang budaya kini sudah tidak tren lagi. Mau tak mau Rano mundur sementara dan lebih fokus kepada bisnis studionya. Rano Karno adalah seniman idealis sehingga tak mau latah menjual sinetron hanya dengan satu tolok ukur, laris dan banyak ditonton orang semata. Memang kalau dibilang balik layar barangkali memang aku banyak di balik layar gitu, karena kebetulan mungkin tema-tema kultur lagi belum diterima kan, sementara aku spesifiknya di kultur gitu kan. Ini hanya sebuah tren biasa dalam arti kata sebuah tontonan akan fluktuatif ya. Dan memang belakangan aku lebih banyak bikin program-program studio. Kebetulan memang studio ini baru 2 tahun kan. Jadi aku lebih fokus ke sini dulu gitu. Meski lebih banyak berdiri di belakang layar, namun bukan berarti Rano Karno sama sekali tak peduli dengan sinetron Indonesia. Dia sangat prihatin dengan kondisi sinetron Indonesia yang kerap tak membumi. Pada dasarnya baik, cuman kalau dari kacamata saya yang sangat kehilangan di kita ini adalah rasa buminya nggak ada gitu loh. Kesannya begini. Ini kan sebuah tontonan gitu, bikin saja antah berantah gitu kan, sehingga kita lihat mungkin anak-anak SMA sekarang di sekolah rambutnya warna-warni gitu. Kemudian ya berpakaiannya juga seperti itu, kita kesannya bukan di Indonesia gitu. Sebagai seorang seniman, Rano masih memegang teguh prinsip bahwa semua tontonan harus mengandung tuntunan. Idealnya memang begitu, namun industri televisi sering hanya berpihak kepada tontonan yang kadar tuntunannya sangat dangkal. Rano Karno melihat disinilah pentingnya keberadaan lembaga sensor. Yang bilang sensor udah nggak perlu gitu. Bagi saya harus, tinggal kita sendiri. Maaf kalau saya boleh berandai-andai. Mungkin saya ini perokok berat, tapi di sinetron saya tidak ada saya merokok. Karena saya tahu minimal dari 10 anak, kalau diikutin oleh 1 anak sangat berbahaya. Itu tanggung jawab, itu saya merasa menjadi bagian tanggung jawab gitu. Banyak saya ngobrol dengan beberapa LSM yang rata-rata mereka mengharapkan perubahan itu dari saya. Saya bilang saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa merubah situasi ini. Saya nggak punya kemampuan untuk merubah ini. Ini harus dirubah oleh kita sama-sama. Maaf kita bicara. Marilah kita lihat misalnya tayangan di tengah malam, Anda tahu sendiri gitu kan. Oke bilang itu kan format orang besar.
bukan anak-anak, tapi dari sekian banyak anak yang tidur, ada anaknya juga yang masih bangun gitu loh. Nah, tanggung jawab kita di mana untuk itu? Rano juga tak menyembunyikan kekagumannya kepada para sinias muda yang sangat menguasai kemajuan teknologi di bidang perfilman. Lewat teknologi